batas wilayah, serta asas hukum internasional. Patok batas wilayah meliputi udara, darat, dan laut. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas darat pada negara Indonesia yang terdiri dari daerah di permukaan bumi dalam berbagai batas alam maupun buatan. Batas daratan sebelah utara negara Indonesia terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, serta Laut Cina Selatan. Batas daratan sebelah selatan negara Indonesia terdiri dari Timor Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Batas daratan sebelah barat negara Indonesia terdiri dari Samudra Hindia. Batas daratan sebelah timur negara Indonesia terdiri dari Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara negara lain, di antaranya Australia, Melbourne Vir dan Brisbane Vir, Sri Lanka, Colombo Vir, Singapura, Singapore Vir, Malaysia, Kuala Lumpur Vir dan Kota Kinabalu Vir, Filipina, Manila Vir, Amerika Serikat, Auckland Oceanic Vir, dan Papua Nugini. Asas hukum internasional. Secara sederhana, hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Asas-asas hukum internasional terdiri atas asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, ne bis in idem, pacta sunt servanda, jus cogens, inviolability, dan immunity. 1. Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas wilayahnya. Jika dielaborasikan, negara berhak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya untuk warga negaranya semua orang tanpa tekanan kekuasaan dari negara lain. Sehubungan dengan ini, setiap subjek hukum harus mematuhi hukum yang ditetapkan. Asas kebangsaan adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Ini berarti hukum tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun warga negara tersebut berada, sekalipun jika warga tersebut melakukan perbuatan melawan hukum di luar negeri atau di negara lain. Bis in idem adalah asas hukum internasional yang jika diartikan bermakna tidak seorang pun dapat diadili untuk kedua kalinya atas suatu perkara yang sama. Asas ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peksan Sarwanda adalah asas hukum internasional yang dikenal dalam perjanjian internasional dan menjadi kekuatan hukum serta moral bagi negara yang mengikatkan diri. Jika diartikan, asas ini bermakna bahwa setiap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama harus ditaati dan dilaksanakan semua pihak tanpa ada pengingkaran. Jus cogens adalah kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan dan tidak boleh dilanggar. Asas jus cogens adalah bermakna bahwa suatu perjanjian internasional dapat dibatalkan demi hukum jika dalam atau pembentukannya bertentangan dengan kaidah atau norma dasar hukum internasional umum. Inviolability dan immunity adalah asas hukum internasional yang dikenal dalam pedoman tertib diplomatik dan protokoler. Jika diartikan, inviolability berarti seorang pejabat diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan negara penerima. Sebaliknya, negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah adanya serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pejabat diplomatik yang bersangkutan. Kemudian, dengan asas immunity, pejabat diplomatik menjadi kebal terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima atau tempatnya bertugas.